Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga pertemuan kali ini Allah menjadikannya bermanfaat dan menjadikannya penuh hikmah, dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami dan mentadaburi ya setiap apa yang kita rembuk kali ini, dan juga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan batin, dan juga diberikan taufik, hidayah dan inayah. Karena dunia ini semakin membingungkan, maka sangat penting sekali kita diberikan taufik, hidayah dan inayah ini. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkritisi gitu ya, orang yang paling terkenal saat ini Lutfi bin Yahya. Ya, dulu saya pernah pakai pengalamannya. Ya, lagi-lagi yang saya ceritakan tuh sedikit banyak ada pengalaman saya, karena kalau yang jauh-jauh dari itu, yang lain tuh apa namanya, channel yang lain sudah membahas dengan lebih bagus, lebih komplit gitu. Jadi saya hanya membahas yang sedikit bersentuhan dengan pengalaman saya, kemudian saya memberikan opini. Masalah benar salah saya serahkan kembali kepada teman-teman semua. Oke, dulu saya pernah pengalaman mengaji sebentar di tempatnya seorang kiai itu, dan di situ buka kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Kemudian suatu ketika beliau itu membahas masalah kewalian gitu ya, itu memberikan informasi bahwa tentang wali-wali ya, wali kutub, wali imam, wali apa namanya, mujabah autad, wali ya macam-macam wali itu. Kalau wali imam itu kan katanya ada 4 gitu, kalau wali kutub 1 di setiap zaman gitu. Dan Lutfi bin Yahya waktu itu tuh memberi penjelasan kepada beliau, kiai yang saya ngaji Al-Hikam ini, bahwa di Indonesia ini ada 4 wali imam gitu. Yang satu tuh Mbah Abdullah Salam Kajen, yang kedua itu Abdurrahman Wahid gitu loh. Tapi yang 2 ini nggak mau menyebutkan gitu, Pak Yai nggak mau menyebutkan. Posisi waktu itu Gus Dur masih hidup juga kan. Nah waktu itu saya ya amin-amin aja, percaya 100% waktu itu. Tapi setelah adanya polemik nasab ini, dan juga setelah ketahuan banyak bohongnya dia itu tentang nasab, tentang makam, tentang sejarah NU, jadi dia mengklaim-klaim sepihak tanpa ada bukti gitu. Sementara kalau dari lingkungan NU sendiri kan sudah ada bukti manuskrip bahwa ada beberapa ulama yang mendirikan NU waktu itu, dan ada stempelnya gitu. Itu kan tidak ada satupun nama Habib di situ, tapi si Habib Lutfi ini mengklaim bahwa abahnya dia Hasyim inilah yang memberi dorongan, memberi saran untuk berdirinya NU. Ini sangat tidak masuk akal, karena memang tidak ada bukti sama sekali, dan itu juga tidak dikonfirmasi oleh beliau para keturunan pendiri NU itu, nggak ada yang konfirmasi itu. Jadi tidak ada pernah ada selenting pun jejak-jejak pernah ada Habib yang ikut mendorong berdirinya NU. Jadi kebohongan inilah yang membuat kita jadi flashback gitu.
akhirnya kita jadi mengkoreksi semua yang dia omongkan gara-gara kebohongan yang telah dia ungkapkan. Selama ini terbongkar gitu, termasuk pemalsuan makam-makam dan juga pemalsuan sejarah itu. Nah, saya hanya melihat kalau sekarang, oh ternyata memang ada motif tersembunyi gitu, dimana juga telah diungkapkan oleh Romo Kiai itu Ihya gitulah, Nur Ihya, KRT ya, Nur Ihya ya. Nah, itu bahwa bahkan bin Yahyanya dia itu saja tidak asli. Boro-boro nasabnya nyambung Rasulullah, ke bin Yahyanya aja tuh enggak. Jadi kayak dia itu milih-milih gitu. Jadi marganya nanti dijelaskan lagi sama Kiai Nur Ihya, nanti dikira itu secara lebih lengkap dikira nanti fitnah gitu. Tapi ada indikasi bahwa dia memilih Yahya karena Yahya itu sudah dipercaya itu jalur-jalur keprabon dari bangsa Jawa gitu. Nah, itu sudah, walaupun itu kebohongan tapi sudah banyak dipercaya orang, jadi akhirnya dia nempel ke situ gitu. Ya, masalah ada wali imam 4 ini yang dia sebutkan ini, akhirnya sekarang pun saya berpikir, nah, tidak ada yang mengenal wali kecuali wali. La ya'riful wali dan wali. Nah, otomatis kalau dia bisa menunjuk si A, si B, si C, si D ini sebagai seorang wali, apalagi wali imam yang dia tunjuk, otomatis orang akan berpikir dia kewaliannya lebih tinggi dari itu. Jadi dia setara wali kutub. Ya, gitu. Jadi dia memberi kesan seolah-olah bahwa dia nggak perlu ngomong saya ini wali kutub, tapi dengan menunjuk bahwa Abdullah Salam ini wali imam, Gus Dur ini wali imam, otomatis dia kan memposisikan dirinya secara tidak langsung sebagai wali kutub, karena hanya wali kutub yang mengetahui posisi wali imam, karena wali kutub posisinya di atas wali imam. Nah, ini triknya dia juga yang kebongkar juga. Jadi memang lihai sekali waktu itu dia. Jadi dari hari ke hari selalu menanamkan apa namanya hegemoninya itu secara halus. Nah, kita sendiri juga nggak waspada karena memang pada masa itu kita tidak menyelidiki atau mempelajari kitab-kitab nasab gitu. Jadi para ulama-ulama sepuh dulu hanya mementingkan ilmu dan akhlak gitu. Jadi kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak itu lebih diutamakan, ilmu lebih diutamakan, tapi tidak nasab, karena nasab itu para ulama sepuh itu hanya berbekal husnudon saja gitu. Kalau memang dia ngaku ya biarin aja, kita percaya saja selesai, apa untungnya nggak percaya gitu. Nah, cuman kalau zaman dulu kan semuanya triknya halus gitu loh, nggak kayak zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang memang Allah sudah menakdirkan begitu, memang dilalahnya memang harus kebongkar, karena kalau nggak ada bahar risik yang dimulai dengan risik dulu yang banyak okah, banyak pola mencaci maki Gus Dur, akhirnya orang semakin hari akhirnya muncul lagi Taufik Assegaf ini yang semakin membuat porak-poranda semua rencana mereka gitu, maunya lebih cepat tapi malah nyongsop ke jurang gitu loh. Jadi ada Hanif Tos ya dan sebagainya itu, akhirnya kebongkar semua, termasuk Yayasan Diabetanesia yang mencari makam-makam keramat gitu yang sudah beranggotakan 6.000 orang. Nah, kemarin yang di Tegal Banyumas itu membubarkan diri ya, itu udah mulai gitu. Jadi intinya akal bulus dia untuk menunjuk si A, si B, si C yang pada masa itu yang disebutkan dua itu, Mbah Abdullah Salam sama Mbah Gus Dur, Mbah Abdurrahman Wahid ini, kiai tersebut sayangnya juga nggak menyebutkan yang dua, nggak mau gitu. Barangkali juga beliau salah satunya, jadi dia nggak mau menyebutin gitu.
Jadi nah, intinya bukan ke beliaunya, tapi intinya yang mengatakan itu kan Lutfi bin Yahya itu akhirnya kan trik dia untuk akhirnya diakui sebagai seorang wali besar atau wali kutub gitu, berhasil karena dengan menunjuk Gus Dur sebagai wali imam dan Mbah Dullah Salam sebagai wali imam. Ya gitu teman-teman. Jadi akhirnya kita tahu satu lagi, ini hal yang mungkin bukan ranah umum pada masuk itu kan ya. Jadi memang dia kan mempengaruhi orang itu pelan-pelan, pasti nggak langsung ke ranah publik gitu. Jadi dia merangkul orang satu persatu dengan trik yang sangat halus gitu, meyakinkan orang bahwa seolah-olah ini rahasia, hanya kamu aja yang tak kasih tahu gitu kan gitu. Jadi ya akhirnya dia berhasil meyakinkan satu orang, nanti satu orang lagi dia bilang saja ini rahasia, nanti bilang ke orang lain lagi ini rahasia loh, cuman kamu yang tahu. Akhirnya kan begitu banyak orang yang tahu, dia banyak pengaruhi banyak orang, tapi orang-orang tersebut karena ini dipesan rahasia, mereka menyimpan. Tahu-tahu dia sudah banyak pengikut, diam-diam, ya kan, tanpa ada yang mengcounter, soalnya ini sifatnya rahasia kan gitu kan. Pinter dia gitu loh. Jadi akhirnya dia menguasai Kiai A, Kiai B, Kiai C, Kiai D, semuanya terpengaruh dengan diam-diam, tidak ngomong ke publik, cuman tahunya dia sudah taklid aja kepada Lutfi bin Yahya. Pinter nggak itu? Pinter gitu. Jadi dia nggak ngomong ke publik, ngomongnya rahasia gitu. Nanti dia santri apa kiainya ke santrinya rahasia. Jadi kalau otomatis kan tidak bicara ke lain orang gitu. Nah gitu, jadi cakep kan gitu. Akhirnya pada waktu itu saya juga berpikir dia wali kutub, gitu aja, dia wali kutub dan hanya kita yang tahu. Wah gitu kan. Nah, mungkin kan sampai guru saya pernah kok gitu ngomong, ya tidak mengatakan bahwa Habib Lutfi wali kutub, enggak, bilang kalau Habib Anis ini meninggal kayaknya nggak ada lagi yang lebih senior dari Habib Lutfi. Nah otomatis kan karena ada konvensi nih apa Habib Anis itu semacam wali kutub gitu, yang nggak tahu, saya membacanya seperti itu gitu. Jadi wali yang paling senior, bahkan ketika Maulid Al-Habsyi di Solo itu yang datang itu seluruh dunia ulama-ulama top gitu. Jadi anggap saja beliau itu calon wali kutub. Ketika beliau meninggal itu posisi kan sudah tidak ada yang mengganti kecuali Lutfi yang paling senior lah, itu kata guru saya. Jadi guru saya pun terkena prank gitu. Oke teman-teman, sampai di sini sedikit, tapi moga-moga bermanfaat ya teman-teman. Kalau yang heboh-heboh tentang yang lain itu, wah channel yang lain yang sudah top kayak dari channelnya Romo Kiai Nur Ihya, terus apa dari channelnya apa Dr. Sugeng Yubiarto, dan sebagainya, itu udah itu membahas yang sudah kelihatan gitu, ada datanya. Kalau saya kan tidak terlalu punya data, bahkan memang nggak punya data saya kan. Nah, kalau saya mengungkapkan yang sudah diungkapkan orang ya bisa saja sih banyak YouTube seperti itu. Cuma saya lebih suka kalau itu pun ada menyebutkan itu kan sebagai pelengkap saja gitu, sebagai pelengkap atau sebagai dasar pemikiran akan opini saya gitu. Jadi kalau itu suatu berita, jadi kita punya opini sendiri tentang berita itu. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah taufik hidayah dan inayah. Selalu begitu teman-teman ya, kita mohon selalu taufik hidayah dan inayah, dan berikan kesehatan ya. Mungkin lebih komplitnya lagi setelah sehat ya, rezekinya lancar. Kalau dari Allah rezeki selalu lancar buat kita, kebutuhan. Kalau keinginan ya nanti dulu kelebihan berarti. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi, Santi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.